Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1629. Para tetua dari berbagai tanah suci angkat bicara satu persatu. Banyak dari mereka memiliki status yang lebih tinggi daripada pemimpin suci di tanah suci masing-masing, sehingga tentu saja mereka dapat berbicara atas nama tanah suci. Luo Xiu merasa pusing tujuh keliling, sehingga ia hanya bisa berkata, untuk saat ini, saya tidak punya niat untuk menjual. Jika suatu saat nanti saya ingin menjualnya, Anda semua bisa pergi ke rumah lelang busu. Baik, orang tua ini pasti akan hadir. Teman muda Xiu benar-benar tamu terhormat bagi rumah lelang busu kami. Mendengar perkataannya, ekspresi dan sikap para tetua dari berbagai tanah suci menjadi jauh lebih lunak. Bagaimanapun juga, Luo Xiu setidaknya telah memberi mereka secercah harapan. Jika ia langsung memupuskan harapan orang-orang ini, mungkin saja akan ada orang tua nekat yang tidak peduli dengan konsekuensinya dan langsung bertindak di kota Digul, dan itu akan menjadi masalah besar. Sialan, bocah, kau benar-benar mendapatkan teknik abadi dari era Honggu itu. Setelah dengan susah payah berhasil melarikan diri dari kepungan sekelompok tetua di istana Yuan Hitiankui, Luo Xiu bahkan belum sempat menarik napas ketika Wu Tian si singa emas tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Tentu saja, percakapan di antara keduanya masih dilakukan melalui transmisi suara kesadaran ilahi, sehingga Qi Zichen yang berada di sebelahnya tidak dapat mendengarnya. Bisa dikatakan, selama periode waktu ini, Qi Zichen bepergian bersama Luo Xiu, tetapi keberadaannya hampir tidak terasa. Terakhir kali, Qi Zichen hendak meninggalkan kota Digul, tetapi kemudian ditahan oleh Luo Xiu yang berencana memberinya beberapa pil obat sebelum ia pergi. Sekarang api abadi jenis aneh tingkat 6 sudah didapatkan, jadwal untuk memurnikan pil tentu saja harus dimulai. Kau tahu tentang teknik abadi ini? Luo Xiu memandang Wu Tian si singa emas. Aku pernah sesekali mendengar Kaisar Dewa Dongtang menyebutkannya, kata Wu Tian si singa emas dengan suara berat. Kaisar Dewa Dongtang pernah mengunjungi sebuah reruntuhan dari era Honggu. Di sebuah dinding batu yang tidak lengkap, ia mendapatkan beberapa catatan yang hanya berupa potongan-potongan kata. Di dalamnya, disebutkan tentang klan Taisang. Warisan 9 larangan yang tidak diketahui oleh generasi selanjutnya, semuanya tercatat di sana. Menyebutkan klan Taisang, bukankah klan Taisang baru muncul di era kuno? Luo Xiu menunjukkan ekspresi terkejut, karena reruntuhan yang disebutkan Wu Tian si singa emas ini sangat mirip dengan reruntuhan yang pernah diceritakan oleh Raja Dewa Niluan. Sejak berpisah setelah tiba di dunia abadi, ia tidak pernah lagi bertemu dengan Raja Dewa Niluan. Namun, ketika masih di dunia bawah, Raja Dewa Niluan mengetahui tentang warisan Taisang dan mengatakan bahwa ia melihatnya di sebuah reruntuhan kuno. Mungkinkah reruntuhan kuno yang disebutkan oleh Wu Tian si singa emas dan Raja Dewa Niluan adalah tempat yang sama? Namun, yang lebih dipedulikan Luo Xiu adalah asal-usul klan Taisang. Klan Taisang bangkit di era kuno, tetapi asal-usul spesifiknya tidak diketahui oleh siapapun. Sekarang, nama klan Taisang muncul di reruntuhan era Honggu, bukankah ini berarti bahwa asal-usul klan Taisang dapat ditelusuri kembali ke masa awal terciptanya langit dan bumi yang sangat jauh itu? Benar, Kaisar Dewa Dongtang pernah berkata bahwa ada sebuah kalimat yang beredar di era Honggu. Membuka langit membelah bumi, serangan tiada dua. Tanpa wujud tanpa rupa, dewa dan iblis tak bisa menduga. Abadi tak bisa mati, kekal sepanjang masa. Suara Wu Tian si singa emas membawa sedikit kegembiraan saat ia melanjutkan. Kemudian, setelah melalui banyak penelitian, Kaisar Dewa Dongtang menyimpulkan bahwa kalimat ini menggambarkan 3 kekuatan gaib dan teknik abadi. Di antaranya, membuka langit membelah bumi, merujuk pada sebuah teknik abadi yang lahir dari proses penciptaan langit dan bumi dari kekacauan, yaitu Kaitian pembuka langit. Teknik dewa perubahan tanpa wujud tanpa rupa, merujuk pada Wuxiang tanpa wujud dan abadi tak bisa mati, sepertinya adalah sebuah metode kultivasi. Mendengar ini, sorot mata Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menajam. Sebuah kalimat yang berasal dari era Honggu, jika di dalamnya benar-benar menggambarkan ketiga kekuatan gaib dan teknik abadi ini, maka ia seorang diri, bisa dikatakan telah menguasai semuanya. Kaisar Dewa Dongtang adalah seorang kaisar dewa tiada taraf dari era kuno sunyi. Tampaknya di era besar tersebut tidak ada kaisar dewa tertinggi yang muncul. Dengan statusnya sebagai kaisar dewa tiada taraf, ia tentu tidak akan sembarangan mengucapkan kata-kata dan kesimpulan seperti itu. Ini berarti semua yang dikatakan oleh Wu Tian si singa emas kemungkinan besar benar. Bagaimanapun, ini adalah kesimpulan yang diberikan oleh Kaisar Dewa Dongtang setelah ia menyelidikinya secara pribadi. Namun, Wu Tian si singa emas tidak mengetahui tentang metode kultivasi abadi tak bisa mati.
Meskipun begitu, matanya dipenuhi dengan emosi iri, cemburu, dan benci. Bocah, kau ini menguasai Kaitian dan Wuxiang sekaligus. Teknik abadi Kaitian memiliki serangan tiada dua, sementara Wuxiang tanpa wujud dan tak terduga oleh dewa dan iblis. Sungguh sulit membayangkan sejauh mana kau bisa melangkah di masa depan jika kau tidak gugur di tengah jalan. Berita tentang pertaruhan di istana Yuan Shi Tianque dengan cepat menyebar ke seluruh kota Digul. Mengalahkan pewaris paling luar biasa dari klan Shaohao generasi ini, nama Ziyu bisa dikatakan telah menjadi jenius muda yang paling menonjol di kota Digul. Sekarang, di jalanan dan gang-gang kota Digul, semua orang membicarakan nama ini, membicarakan legenda tentang bagaimana Ziyu secara berturut-turut memahami dua ukiran batu yang luar biasa dan tiada taraf. Namun, sejak kejadian di istana Yuan Shi Tianque, orang yang bernama Ziyu ini seolah-olah tiba-tiba menghilang. Meskipun begitu, saluran informasi dari berbagai tanah suci sangatlah baik. Mereka berhasil mengetahui bahwa ia menginap di sebuah penginapan di kota Digul, dan penginapan ini merupakan properti di bawah naungan salah satu tanah suci. Bagi para kultivator jalan abadi yang memiliki kehidupan abadi, waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ada orang yang duduk berdiskusi tentang Dao, sebulan yang lalu sedang minum teh, dan kini masih saja minum teh. Selama periode ini, Luo Xiu menghilang dari peredaran. Kamar penginapan memiliki privasi yang sangat baik, dan ia sendiri telah memasang banyak formasi pelindung, mengunci diri di dalam kamar untuk memurnikan pil. Langkah pertama tentu saja adalah menggunakan api dewa perubahan bawaannya untuk melahap api abadi jenis aneh tingkat 6. Ia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk sepenuhnya memurnikan dan menyatukannya, barulah api bawaannya berhasil naik ke tingkat api abadi tingkat 6. Setelah itu, ia menggunakan api abadi tingkat 6 untuk memurnikan sebuah tungku pil tingkat artefak Patriark Dewa, lalu mulai menyimpulkan teknik alkimia. Sebelumnya, di dalam gudang warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, Tai Sang Yu, di tanah terlarang pemakaman tulang, ia pernah merenungkan beberapa teknik alkimia. Tetapi karena batasan tingkat kultivasinya saat itu, ia belum bisa mencapai tahap untuk memurnikan pil abadi tingkat 6. Saat ini, tanpa catatan pengalaman dan pemahaman alkimia dari ayahnya sebagai referensi, proses penyimpulan teknik alkimia berjalan relatif lambat. Bagaimanapun, setelah mencapai tingkat Patriark Dewa, semakin tinggi alamnya, semakin tinggi pula kesulitan untuk menyimpulkannya. Sekuat apapun kemampuan penyimpulan Wuxiang, tidak mungkin bisa berhasil dalam semalam. Lagi pula, banyak ahli alkimia yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menyimpulkan dan menyempurnakannya, namun belum tentu berhasil. Dengan menggunakan aturan reinkarnasi untuk mengevolusikan kekuatan ruang dan waktu, aliran waktu di dalam kamar Luo Xiu sama sekali berbeda dengan dunia luar. 1 hari berlalu di luar, setara dengan 1 tahun di dalam. Hanya dengan cara inilah ia dapat menghemat waktu dengan paling efisien. Metode penghalang ruang dan waktu ini dikuasai oleh semua tanah suci. Tempat-tempat seperti kota waktu biasanya hanya menarik para kultivator lepas dan kekuatan seperti sekte abadi atau dinasti abadi. Bagi tanah suci, mereka semua memiliki alam rahasia kultivasi khusus yang mirip dengan pagoda waktu. Namun, metode perlambatan waktu semacam ini tidaklah maha kuasa. Sebelum alam Raja Dewa, tingkat kultivasi masih bisa ditumpuk dengan sumber daya dan waktu. Tetapi jika sudah mencapai alam Raja Dewa, maka pemahaman tentang Dao Agung menjadi sangat penting. Jika pemahaman alam Dao Agung tidak mencukupi, maka meskipun seseorang mengasingkan diri selama era yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang waktu, tidak akan ada efek apapun. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak patriark dewa dan tuan abadi di berbagai tanah suci. Di antara mereka, tidak sedikit tetua yang telah hidup selama beberapa era, tetapi tingkat kultivasi mereka selalu stagnan dan sulit untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Ini karena pemahaman mereka tentang alam Dao Agung tidak cukup. Adapun soal kekuatan gaib, teknik abadi, dan warisan metode kultivasi, tanah suci sama sekali tidak kekurangan hal tersebut. Bersambung.